Halo, berjumpa lagi dengan saya Suwacar, tentunya tetap di Klinik Suwacar. Jika sebelum ini saya berbicara tentang depresi, nah, kali ini saya masih berbicara fenomena psikologi yang masih ada hubungannya dengan depresi. Ya bisa dibilang ini topik yang agak serem ya, atau mungkin banyak orang yang tidak begitu suka membahasnya, tetapi saya angkat topik ini karena berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang saya lihat trennya semakin lama semakin meningkat. Kali ini saya akan membahas tentang bunuh diri. Ya tadi kan serem juga memang topiknya. Tapi hal ini menjadi penting karena jika kita lihat berdasarkan data statistik, bisa dibilang antara tahun 2019 ya sampai 2021 fenomena bunuh diri ini secara data terlihat statis. Tetapi bisa dibilang bahwa fenomena bunuh diri ini adalah fenomena yang sifatnya gunung es, di mana yang terdata, yang tertampilkan di dalam data-data seperti statistik atau mungkin di kepolisian atau di rumah sakit apapun itu hanya menunjukkan sebagian saja, tidak menunjukkan secara tepat ya, atau paling tidak mendekati kenyataan lapangan tentang jumlah bunuh diri di Indonesia. Ya, jadi kalau berdasarkan data statistik dari BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2021 terjadi peristiwa 5.787 peristiwa. Ya, jadi kalau kita rasio adalah rasionya 2/4 atau ada juga yang data 2/6 per 100.000. Tentu kita tidak bisa bilang bahwa ya itu sekedar data saja, atau mungkin kalau kita hanya melihat sekedar data saja ya kita mungkin akan melihat bahwa ya masih 2,4 rasionya gitu ya. Tetapi yang harus menjadi perhatian kita adalah peristiwa ini semakin lama, peristiwa bunuh diri ini semakin lama semakin meningkat dan banyak orang kemudian dalam kondisi-kondisi yang berat ini memilih bunuh diri sebagai solusi. Nah, sebelumnya saya sudah berbicara tentang depresi. Memang depresi ini berhubungan erat dengan peristiwa bunuh diri. Bisa dibilang depresi merupakan salah satu penyebab orang untuk berpikir, memunculkan ide, atau bahkan melakukan sebuah peristiwa bunuh diri. Hampir sama juga dengan depresi, dan yang menjadi keprihatinan saya adalah kesadaran tentang depresi, kesadaran tentang bunuh diri di masyarakat kita itu masih rendah. Maksudnya apa? Banyak sekali orang yang terus kemudian ketika dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang stres berat atau dalam kondisi depresi, ketika kemudian muncul pemikiran bunuh diri itu tidak tertangani dengan baik, ya, sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka melakukan bunuh diri, ataupun kalau mereka tidak jadi, ya, tidak melakukan tindakan bunuh diri, tapi karena penanganan yang kurang baik, yang kurang tepat, maka itu menjadi bahaya laten. Ya, bahaya laten itu bahaya yang suatu saat akan muncul kembali ketika dia ketika kondisi mulai membaik, mungkin dia agak tenang, pikiran itu tidak muncul. Tapi ketika kondisi misalnya ada memburuk lagi atau menjadi sulit lagi, pikiran itu muncul lagi. Maka saya kira hal ini harus menjadi perhatian kita semua, ya, bagaimana kemudian kita bisa benar-benar memberikan support yang terbaik
bagi mereka yang sedang menghadapi masalah. Maka jika seseorang itu sampai memilih untuk bunuh diri, maka menurut saya itu adalah sebuah pilihan yang berani ya. Tentu itu bukan pilihan yang benar. Kenapa? Karena sejak kecil, sejak awal kita selalu ditanamkan bahwa bunuh diri adalah sebuah pilihan yang salah. Ya, bahkan dengan pendekatan agama, bunuh diri adalah pilihan yang sebuah pilihan yang membawa konsekuensi dosa. Dan kita pun juga bukan negara dengan tradisi seperti Jepang di mana bahwa bunuh diri itu adalah sebuah pilihan untuk mempertahankan harga diri atau untuk mempertahankan sebuah nilai-nilai yang dianut. Tidak, itu bukan tradisi kita. Maka ketika seseorang kembali lagi sampai memilih untuk melakukan bunuh diri, itu adalah sebuah pilihan yang fatal gitu ya. Tentu ada sebuah beban berat, ada sebuah kondisi yang benar-benar menyesakkan sehingga seseorang itu tidak mampu, tidak bisa melihat ada solusi dari kondisi yang berat tersebut. Dia tidak mampu bisa menahan tekanan, perasaan, ya, rasa-rasa negatif yang harus diderita, yang harus dialami. Maka sama seperti mereka yang depresi, bagi kita atau Anda ketika mulai muncul perasaan-perasaan untuk ingin bunuh diri, maka saran saya adalah segera cari bantuan. Cari bantuan terutama mereka yang profesional. Ya. Atau jika di sekeliling Anda ada teman atau ada sahabat yang udah mulai nih ya ngomong-ngomongnya nyerempet. Udahlah, kalau kayak gini lebih baik gue mati aja lah. Kok bosen aku mati aja. Nah, itu bisa jadi itu awal dari cry for help ya. Awal dari tindakan minta tolong yang tentunya jangan ditanggapi dengan sambil lalu, ya kan? Jangan ditanggapi dengan guyon-guyon atau bahkan ditanggapi dengan yang ya kesannya seperti memberi nasihat, tapi itu sesungguhnya malah memberi tekanan yang negatif ya. Misalnya seperti, ngapain sih kamu tuh mikir-mikir kayak gitu, nasi masih enak aja mau bunuh diri. Atau kemudian, kamu tuh harus perbanyak, kamu tuh kalau mikir-mikir bunuh diri itu dosa kamu harus banyak berdoa dan segala macam seperti itu. Ya kan? Ya, tanggapan-tanggapan yang kesannya baik, tetapi sesungguhnya kita malah memojokkan mereka yang sedang berjuang, mereka yang sedang berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan dorongan-dorongan negatif untuk melakukan bunuh diri tersebut. Maka bagi Anda yang memiliki teman, keluarga, sahabat, saudara, handai tolan, atau siapapun yang menunjukkan tanda-tanda seperti itu, segera beri support. Beri support yang positif. Coba untuk menjadi pendengar. Sekiranya mungkin dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi permasalahan, ya. Mendengarkan dengan empati, ya kan? Cukup mendengarkan saja. Seringkali kalau kita berusaha menanggapi, berusaha untuk jadi sok-sok bijaksana, itu malah tambah ndak karu-karuan. Sudahlah gitu ya, Anda nggak usah sok-sok bijaksana memberikan petua-petua, nasihat-nasihat, nanti tambah kacau, tambah malah yang harusnya niatnya baik malah jadi jelek, malah memberikan tekanan lagi. Cukup mendengarkan dengan baik, cukup memberikan vibes positif, ya kan? Sambil kemudian kita bisa mendorong, menyarankan gitu ya, mengajak mereka yang dalam kondisi depresi atau muncul rasa-rasa ingin bunuh diri tersebut untuk mencari bantuan kepada mereka yang profesional, entah konselor,
psikolog atau psikiater. Para konselor pun, psikiater dan psikolog juga harapan saya juga harus bisa memberi tanggapan yang lebih positif ya, yang lebih terbuka, yang lebih menyenangkan kalau bahasa saya gitu ya. Karena saya juga menemui banyak mereka yang dalam kondisi depresi berat, dalam kondisi muncul pemikiran-pemikiran bunuh diri, mereka sudah pergi ke psikolog, mereka sudah pergi ke psikiater, tapi tidak berjalan dengan baik karena tanggapan dari konselor, psikolog, psikiater sendiri yang juga tidak baik, yang tidak positif gitu ya. Langsung disalah-salahin, langsung dipojokkan. Maka don't be superior gitu ya. Kita semua punya masalah. Kita semua punya problem. Jangan terus kemudian ketika kita berhadapan dengan orang yang muncul perasaan bunuh diri, kita merasa bahwa, oh saya lebih hebat karena saya selalu positif, karena saya selalu optimis. Tidak. Ya, kadang-kadang kita tunggu giliran aja gitu ya. Mungkin saat ini dia, mungkin suatu saat mungkin bisa saya ya mengalami masalah-masalah yang sangat berat, sangat menekan dan lain sebagainya. Maka kita perlu untuk mengembangkan sikap empati setiap saat. Kita perlu mengembangkan sikap positif. Tidak perlu merasa sombong seolah-olah merasa hidup kita paling baik, ya kan? Bersikap biasa saja bahwa kita semua bisa mengalami depresi, kita semua bisa mengalami pemikiran-pemikiran negatif seperti itu, godaan-godaan ketika menghadapi masalah yang sangat berat. Maka sikap positif tadi akan sangat membantu baik diri kita sendiri juga orang lain yang sedang dalam kondisi yang buruk. Harapan saya bahwa dengan pembicaraan saya kali ini bisa menjadi semacam pemahaman untuk kita bisa bersikap lebih positif lagi ya, terutama bagi teman-teman, saudara handai tolan yang sedang mengalami kondisi depresi, bahkan punya pemikiran-pemikiran bunuh diri, termasuk jika kita suatu saat berada dalam posisi yang sulit, maka kita juga bisa mengembangkan sikap yang lebih tenang, lebih positif, untuk kemudian jika kita rasa kita harus membutuhkan bantuan profesional, kita dengan segera mencari bantuan profesional dan mencoba mencari solusi yang terbaik. Oke, sampai jumpa lagi. Tetapi seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe.